Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perumusan Teori Akuntansi, lebih tepatnya pendekatan regulatoris. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nafdia Alivia dengan NIM akhir 049, dan yang kedua ada Alda Furi dengan NIM akhir 304, dan yang ketiga ada Harlin Davina dengan NIM akhir 477. Yang keempat ada Roza Kusuma dengan NIM akhir 269. Yang kelima ada Septian Haji dengan NIM akhir 377. Dan yang keenam saya sendiri, Miko Wahyu, dengan NIM akhir 419. Untuk materi yang pertama yaitu entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Dan entitas-entitas tersebut antara lain ada regulator dan pembuat kebijakan. Untuk Dewan Standar Akuntansi, misalnya IASB untuk IFRS dan VASB untuk GAAP Amerika Serikat. Otoritas pasar modal, misalnya di Indonesia itu ada OJK dan di Amerika Serikat ada SEC. Lalu ada Bank Sentral, misalnya Bank Sentral Bank Indonesia. Dan yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan Inspektorat Pemerintah. Lanjut, untuk entitas selanjutnya ada perusahaan dan entitas bisnis, di mana dimaksudkan perusahaan publik, di mana dimaksudkan yaitu perusahaan publik atau terdaftar di Bursa Efek. Lalu ada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD, UMKM yang membutuhkan laporan keuangan untuk permodalan. Entitas selanjutnya ada profesional, akuntansi, dan auditor. Misalnya kantor akuntan publik, auditor internal dan eksternal, akuntan manajemen, asosiasi akuntansi, misalnya IAI di Indonesia, dan di Amerika Serikat ada AICPA. Entitas selanjutnya ada investor dan pemegang saham, yaitu investor individual dan institusi, pemegang saham minoritas dan mayoritas, analisis keuangan, dan lembaga pemeringkat. Lanjutnya ada lembaga keuangan, di mana di situ dimaksudkan adalah bank dan perusahaan pembiayaan, lalu venture capital dan private equity, dan dana pensiun dan asuransi. Lalu entitas selanjutnya ada entitas akademi dan lembaga pendidikan, yang dimaksudkan adalah universitas dan sekolah bisnis, peneliti dan dosen akuntansi. Lalu entitas terakhir ada masyarakat dan pemerintah, yang dimana dimaksudkan pemerintah untuk keperluan pajak dan regulasi, lalu masyarakat sebagai konsumen laporan keuangan. Baik, kemudian pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar akuntansi. Yang pertama yaitu teori-teori regulasi. Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk kepentingan sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu. Yang pertama yaitu teori-teori kepentingan publik yang berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Kemudian yang kedua yaitu kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tanggapan yang berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus. Kemudian yaitu haruskah kita mengatur akuntansi? Terjadi perdebatan mengenai apakah akuntansi sebaiknya diatur atau tidak. Yang memunculkan kedua opini, yang pertama yaitu opini pasar yang tidak diregulasi. Yaitu pihak yang tidak menginginkan regulasi menggunakan teori agensi untuk mempertanyakan mengapa harus ada insentif untuk pembuatan laporan yang handal dan sukarela bagi pemilik. Opini yang kedua yaitu opini pasar yang diregulasi. Yaitu pihak yang menginginkan regulasi menggunakan argumentasi kepentingan umum. Pada dasarnya kegagalan pasar maupun kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial memaksa adanya regulasi akuntansi. Berikutnya yaitu pendekatan pasar bebas. Yang pertama, pendekatan pasar bebas dalam menghasilkan standar akuntansi dimulai dari asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan sebuah produk yang bersifat ekonomis sama seperti barang atau jasa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu atas dasar tersebut, informasi akuntansi merupakan subjek kekuatan permintaan dari para pengguna dan disediakan oleh para penyaji. Yang terakhir itu hasilnya adalah sejumlah pengungkapan informasi yang optimal pada tingkat harga yang optimal pula. Kemudian regulasi standar akuntansi oleh sektor swasta. Organisasi penyusun standar secara swasta di Amerika Serikat meliputi yang pertama Committee on Accounting Procedure pada tahun 1939 sampai 1959. Yang kedua yaitu Accounting Principles Board pada tahun 1959 sampai 1973. Dan yang terakhir yaitu Financial Accounting Standard Board pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Argumen yang digunakan pendukungnya antara lain yang pertama FASB terlihat lebih responsif terhadap berbagai konstituen, kemudian yang kedua yaitu FASB tampak mampu menarik sebagai anggota atau staf, kemudian yang ketiga yaitu FASB terlihat sukses dalam memperoleh tanggapan dari berbagai konstituensinya dan dalam menanggapi sejumlah masukan. Kemudian argumen yang digunakan penentangnya antara lain yang pertama FASB tidak memiliki statutory dan kekuatan untuk memaksakan aturan yang dibuatnya. Kemudian yang kedua FASB sering dituduh tidak independen dari konstituennya yang besar. Kemudian yang terakhir yaitu FASB sering dituduh lamban dalam menanggapi isu-isu utama yang krusial bagi sejumlah konstituennya. Kemudian yaitu regulasi standar akuntansi sektor publik. Prinsip umum regulasi menurut Elliott dan Schweitzer
Yang pertama yaitu regulasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia, dan yang kedua yaitu regulasi harus dirancang untuk mencegah kemungkinan atau realita perubahan sosial. Yang ketiga, regulasi harus mencerminkan kepentingan publik. Yang keempat, regulasi seharusnya tidak digunakan sektor swasta bila tujuannya dapat dicapai oleh institusi sektor swasta. Kemudian yang kelima yaitu regulasi yang potensial seharusnya tidak menanggung beban bahwa regulasi tersebut telah terjamin kekuatannya. Yang terakhir yaitu tindakan yang berhubungan dengan regulasi seharusnya tidak digunakan untuk memperbaiki pelanggaran hukum atau memerangi perilaku antisosial. Kegagalan regulasi menurut Buchay dan O'Sullivan. Yang pertama fenomena biaya nol, yang kedua lag regulatoris atau non ketidakpatuhan. Yang ketiga perangkap regulatoris, dan yang terakhir yaitu efek boneka aspal atau tar baby. Selanjutnya yaitu legitimasi proses penetapan standar. Yang pertama ada pendekatan prognosis pesimis. Jadi prognosis pesimistis dalam legitimasi penyusunan standar mengacu pada anggapan bahwa standar akuntansi yang ditetapkan harus menghasilkan sistem optimal, di mana manfaat bagi pengguna keputusan tidak kalah dibandingkan sistem lain. Implikasinya tidak boleh ada alternatif penyajian laporan keuangan berdasarkan aturan lain yang dapat memberikan manfaat lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan prognosis pesimistik. Yang pertama, bahwa pemilihan alternatif laporan keuangan pada akhirnya memerlukan pertukaran antara keuntungan seseorang di satu sisi dengan yang lainnya. Tujuan yang kedua, bahwa resolusi alternatif laporan keuangan akan mensyaratkan kebijakan nilai atau etika yang akan dipertukarkan dengan kesejahteraan seseorang dan dalam dimensi apa terhadap kesejahteraan siapa. Pendekatan yang kedua yaitu prognosis optimistik. Jadi prognosis optimistik dalam penyusunan standar akuntansi berpendapat bahwa standar dapat mencapai legitimasi dan efektivitas jika asumsi mengenai heterogenitas pengguna diabaikan. Jusing menyatakan bahwa prinsip akuntansi optimal tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam kondisi ini. Sementara itu, Bromik menekankan bahwa standar akuntansi dapat tetap efektif meskipun tak bersifat parsial, yaitu hanya mengatur satu atau beberapa aspek tertentu tanpa harus terhubung dengan standar atau masalah akuntansi lainnya. Selanjutnya ada proses penyusunan dengan dasar konstitusional. Kalkulus menetapkan legitimasi FASB berdasarkan yang pertama, kemampuannya dalam menyajikan jaminan prosedur yang memadai. Yang kedua, kemampuannya untuk memaksakan batasan yang memadai dalam proses pemilihan untuk menjamin hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, keseimbangan pengendalian antara prosedural dan hasil yang ditetapkan oleh proses penyusunan standar FASB. Baik, selanjutnya yaitu standar akuntansi yang berlebihan. Jadi ciri-cirinya itu apa saja? Yang pertama, terlalu banyak standar. Yang kedua, standarnya itu terlalu detail. Dan yang ketiga itu tidak tegas, serta pengungkapan perbedaan yang berlebihan atau pengukuran yang rumit. Dan standar untuk tujuan umum. Nah, untuk standar untuk tujuan umum ini tidak mampu mengatasi perbedaan pada identitas publik dan non-publik. Kemudian laporan keuangan tahunan dan interim. Terus yang ketiga itu ada perusahaan besar dan kecil, serta laporan keuangan yang telah diaudit. Nah, penyebabnya itu apa? Jadi penyebabnya itu muncul berbagai pertanyaan mengenai apa yang sebaiknya diungkapkan dan apa yang tidak diungkapkan. Kemudian untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional serta pemerintahan. Kemudian keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai user yang memenuhi standar lebih rinci. Sehingga dampaknya itu yaitu yang pertama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan. Kemudian nilai dari informasi keuangan bagi pengguna serta keputusan bisnis yang dibuat manajemen. Dan pengaruhnya itu terhadap akuntan, auditor, pengguna, maupun manajer. Nah, solusinya itu yang pertama, tidak ada perubahan. Yang kedua itu menciptakan JEP yang terpisah bagi entitas tertentu. Yang ketiga, menyederhanakan aplikasi JEP untuk seluruh perusahaan bisnis, dibuatnya pengungkapan yang berbeda dan alternatif pengukuran, perubahan standar CPA untuk laporan keuangan, serta yang terakhir yaitu satu alternatif dari JEP dasar dalam menjadikan laporan keuangan. Oke, jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai pilihan dalam akuntansi dan bagaimana pilihan tersebut berperan dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Pertama, perlu kita pahami bahwa dalam situasi pasar yang tidak sempurna dan tidak lengkap, terdapat banyak kekurangan informasi yang menyebabkan distorsi dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Permintaan akan akuntansi dan regulasi akuntansi muncul sebagai solusi untuk mengurangi masalah tersebut. Dalam konteks ini, pengungkapan akuntansi dan penggunaan kontrak yang berbasis atas informasi akuntansi menjadi alat yang efektif. Keduanya merupakan hasil dari suatu pilihan strategis dalam akuntansi, di mana perusahaan secara sadar memilih cara penyampaian informasi agar output dari sistem akuntansi dapat mempengaruhi berbagai aspek. Adapun motivasi atau kategori sasaran dalam pilihan ini meliputi yang pertama ada pembuatan kontrak, di mana pembuatan kontrak ini mengungkapkan informasi keuangan yang transparan, membantu dalam merancang kontrak yang adil dan jelas, sehingga semua pihak dapat memahami dasar-dasar perjanjian yang dibuat. Yang kedua ada pemberian harga atas aktiva, di mana dengan adanya data akuntansi yang akurat, penilaian terhadap nilai aktiva dapat dilakukan secara objektif. Hal ini sangat penting untuk menentukan harga yang wajar bagi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada mempengaruhi pihak eksternal. Informasi yang diungkap tidak hanya berdampak internal, tetapi juga eksternal. Misalnya, internal revenue service
regulator pemerintahan, pemasok, pesaing, dan negosiator serikat buruh akan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Dengan demikian, pilihan dalam akuntansi turut mempengaruhi lingkungan eksternal dan kebijakan yang diambil oleh berbagai pemangku kepentingan. Strategi penetapan standar bagi negara-negara berkembang. Karakteristik negara berkembang umumnya adalah memiliki sistem akuntansi yang secara relatif kurang memadai dan kurang dapat diandalkan, serta institusi-institusi yang umumnya baru dan belum teruji. Ada 4 jenis strategi. Yang pertama ada pendekatan evolusioner. Nah, pendekatan evolusioner adalah strategi penetapan standar yang diasumsikan para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan internasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang minta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Proses ini didorong oleh aktivitas kantor, akuntan internasional, perusahaan multinasional, akademisi, serta perjanjian kerjasama internasional. Strategi ini memungkinkan transfer teknologi yang membantu pengembangan sistem akuntansi di negara berkembang. Kemudian ada pendekatan transfer teknologi. Pengembangan melalui transfer teknologi berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang minta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Nah, pada pendekatan ini, strategi pengembangan akuntansi itu melalui adopsi teknologi dan praktik dari negara maju ke negara berkembang. Proses ini terjadi melalui aktivitas perusahaan multinasional, kantor akuntan internasional, serta akademisi yang berpraktik di negara berkembang. Dengan adanya pertukaran informasi dan teknologi ini, negara berkembang dapat mempercepat adopsi standar akuntansi internasional serta meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Berikutnya ada strategi situasional. Nah, strategi situasional adalah strategi yang meminta dilakukannya pertimbangan pada faktor-faktor diagnostik yang menentukan perkembangan akuntansi di negara-negara berkembang. Nah, faktornya ialah yang pertama ada linguistik kultural. Nah, linguistik kultural ini adalah perbedaan bahasa dan budaya dapat mengaruhi penerapan standar akuntansi. Kemudian ada politik dan hak sipil. Nah, yaitu stabilitas politik dan perlindungan hak sipil menentukan keberlanjutan sistem akuntansi. Kemudian yang ketiga ada ekonomi dan demografi, yaitu struktur ekonomi dan karakteristik populasi berpengaruh pada kebutuhan akuntansi. Kemudian yang terakhir ada lingkungan hukum dan perpajakan, yaitu regulasi yang berlaku menentukan kepatuhan dan standar yang digunakan. Yang terakhir ada penggunaan standar akuntansi internasional, yang artinya negara berkembang dapat bergabung dengan International Accounting Standard Board atau IASB, yang dimana pendekatan ini harus memperhatikan bahwa transaksi yang terjadi di negara maju relevan dengan transaksi dan kondisi di negara berkembang. Beberapa motif pelaksanaan strategi ini yaitu memperkecil biaya persiapan dan pembuatan standar akuntansi, yang terus ada terlibat dalam harmonisasi internasional. Yang ketiga itu ada memfasilitasi pertumbuhan investasi asing yang mungkin dibutuhkan, kemudian memungkinkan profesi untuk meniru standar profesional internasional, dan yang terakhir ada melegitimasi statusnya sebagai anggota dengan status penuh dari komunitas internasional. Demikian pemaparan mengenai berbagai pendekatan dalam perumusan teori akuntansi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya.